Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi dengan judul klasifikasi dan neraca curah hujan dengan saya sendiri Muhammad Ali Nafarin NIM 2502036, dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan, curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam kajian agroklimatologi karena memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi lingkungan, ketersediaan air, dan keberlangsungan aktivitas pertanian pada suatu wilayah. Informasi mengenai curah hujan diperlukan untuk mengetahui pola distribusi air yang terjadi sepanjang tahun sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan karakteristik musim, waktu tanam, serta strategi pengelolaan lahan pertanian yang lebih efektif. Selain itu, analisis curah hujan juga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi iklim suatu daerah yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena kebutuhan air yang cukup akan mendukung proses fisiologis tanaman secara optimal. Dalam kajian hidrologi, curah hujan berperan sebagai salah satu komponen utama dalam keseimbangan air dan berkaitan erat dengan proses limpasan permukaan, infiltrasi, perkolasi, dan evapotranspirasi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Klasifikasi curah hujan digunakan untuk mengetahui tingkat intensitas hujan pada periode tertentu sehingga dapat membantu dalam memprediksi kemungkinan terjadinya kekeringan banjir maupun perubahan pola musim yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pola curah hujan sangat diperlukan sebagai dasar mendukung perencanaan pertanian yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim global yang menyebabkan ketidakstabilan distribusi hujan pada berbagai wilayah menurut Prasetyo dan Nugroho 2023. Tujuan praktikum yaitu yang pertama mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data, kedua iklim menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca hujan. Alat dan bahan yang digunakan saat praktikum yaitu ada data curah hujan 10 tahun terakhir, kedua ada laptop. Lanjut ke cara kerja yang pertama yaitu mengamati data curah hujan bulanan selama 1 tahun dari lokasi pengamatan. 2. Mengkelompokkan data curah hujan berdasarkan kriteria klasifikasi Oldeman yaitu 3 bulan basah, 4 bulan lembab, 5 bulan kering. 6. Menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering yang terjadi secara berturut-turut. 7. Menentukan tipe iklim berdasarkan tabel klasifikasi Oldeman sesuai hasil perhitungan bulan basah dan bulan kering. 8. Menghitung total curah hujan tiap bulan untuk analisis neraca curah hujan. 9. Membandingkan jumlah curah hujan dengan kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi untuk mengetahui kondisi surplus dan defisit air. 10. Menyusun hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan grafik agar lebih mudah dianalisis. 11. Menarik kesimpulan mengenai tipe iklim wilayah untuk kondisi ketersediaan air berdasarkan hasil klasifikasi Oldeman dan neraca curah hujan. Hasil dan pembahasan tabel 1.2. Berdasarkan tabel diperoleh hasil bahwa rata-rata tertinggi pada bulan Januari sebesar 732 dengan kategori BB, sedangkan rata-rata terendah terjadi pada bulan September sebesar 21,8 dengan kategori BK. Bulan kering pada periode Januari hingga April rata-rata masih berada pada kategori bulan basah yang menunjukkan kondisi cukup tinggi dan stabil. Memasuki bulan Mei terjadi penurunan rata-rata menjadi 128,5 sehingga masuk kategori bulan lembab, kemudian penurunan semakin signifikan pada bulan Juni hingga Oktober yang seluruhnya berada pada kategori bulan kering. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun terjadi penurunan hasil secara cukup drastis, namun pada bulan November dan Desember rata-rata kembali meningkat hingga masuk kategori BB sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil mengalami fluktuasi dengan penurunan pada pertengahan tahun dan peningkatan kembali pada akhir tahun menurut Rahmawati 2023. Lanjut ke hasil dan pembahasan tabel 1.3 dari data yang diperoleh klasifikasi iklim menurut metode Oldeman di Kota Makassar tahun 2015 sampai 2024 termasuk ke dalam tipe iklim C dengan jumlah bulan basah sebanyak 6 bulan dan memiliki karakteristik agak basah. Kondisi iklim ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki curah hujan yang cukup mendukung aktivitas pertanian dan pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Tipe iklim C umumnya memiliki keseimbangan antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga ketersediaan air masih tergantung mencukupi bagi kebutuhan tanaman. Selain itu, kondisi agak basah juga memberikan keuntungan bagi sektor pertanian
Karena tanah tetap memiliki kelembapan yang cukup namun tetap memerlukan pengolahan drainase yang baik agar tidak terjadi genangan air pada musim hujan. Dengan kondisi tersebut, tanaman hortikultura seperti cabai dinilai cocok dibudidayakan di Kota Makassar karena dapat tumbuh optimal pada wilayah dengan curah hujan serta sistem drainase yang baik. Oleh karena itu, klasifikasi iklim tipe C dapat menjadi acuan dalam menentukan pola tanam dan jenis tanaman yang sesuai untuk meningkatkan hasil pertanian di wilayah tersebut. Menurut Santoso 2022. Lanjut ke hasil dan pembahasan tabel 1.4 dari data yang diperoleh curah hujan di Kota Makassar menunjukkan adanya kondisi surplus dan defisit air sepanjang tahun. Kondisi surplus terjadi pada bulan Desember hingga Maret di mana nilai curah hujan lebih tinggi dibandingkan nilai ET sebesar 120, sehingga ketersediaan air pada periode tersebut tergolong mencukupi. Surplus tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan nilai PET sebesar 612, sedangkan bulan Desember sebesar 547. Tingginya curah hujan pada periode ini sangat mendukung kebutuhan air bagi tanaman dan aktivitas pertanian. Sementara itu kondisi defisit menjadi pada bulan April hingga November karena curah hujan lebih rendah dibandingkan nilai ET. Defisit terendah terjadi pada bulan September dengan nilai PET sebesar min 98,2 yang menunjukkan ketersediaan air sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada musim kemarau diperlukan pengolahan irigasi dan penyimpanan air yang baik agar kebutuhan tanaman tetap terpenuhi. Secara keseluruhan, pola curah hujan tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga dapat disimpulkan dasar dalam menentukan waktu tanam yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas pertanian menurut Suryani 2020. Lanjut ke hasil dan pembahasan tabel 1.5 dari hasil analisis yang dilakukan. Potensi defisit air terjadi pada bulan April hingga November. Kondisi ini disebabkan karena curah hujan pada periode tersebut lebih rendah dibandingkan kebutuhan air atau evapotranspirasi, sehingga ketersediaan air menjadi berkurang. Defisit air yang terjadi menunjukkan adanya musim kemarau yang cukup panjang, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi kebutuhan pertanian maupun aktivitas lainnya. Selain itu, rendahnya curah hujan pada bulan-bulan tersebut dapat menyebabkan tanah menjadi lebih kering dan meningkatkan risiko kekurangan air pada tanaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengolahan air yang baik seperti penyediaan irigasi, penyimpanan cadangan air, serta penentuan pada pola tanam yang sesuai agar kebutuhan air tanam tetap terpenuhi setelah periode defisit air berlangsung. Dengan demikian, analisis potensi defisit air dapat menjadi dasar dalam perencanaan pertanian dan pengolahan sumber daya air di wilayah tersebut menurut Wijaya 2023. Hasil dan pembahasan tabel 1.6. Hasil analisis merupakan bahwa pola tanam sangat dipengaruhi oleh musim dan ketersediaan air pada lahan tanpa irigasi. Teknis musim hujan pada bulan November Maret cocok untuk tanam seperti padi, sawah, kangkung, bayam, dan talas karena curah hujan masih tinggi pada akhir musim, yaitu April sampai Mei. Tanaman yang sesuai adalah jagung, kacang tanah, dan kacang hijau karena membutuhkan air yang lebih sedikit. Sementara itu pada musim kemarau bulan Juni sampai Oktober, tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi yang kering seperti singkong, ubi jalar, dan padi gobo lebih cocok untuk dibudidayakan pada lahan dengan irigasi. Jenis tanaman yang dapat ditanam lebih beragam seperti cabai, terong, semangka, dan melon karena kebutuhan air tetap terpenuhi. Selain itu terdapat tanaman alternatif seperti pisang, pepaya, dan nanas yang dapat dibudidayakan sesuai kondisi musim. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan air dan penyesuaian pola tanam sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian menurut Budi Santoso 2021. Rangkuman, berdasarkan hasil analisis iklim dan pola tanam di Kota Makassar, wilayah ini termasuk tipe iklim C dengan karakteristik agak basah dan memiliki 6 bulan basah. Curah hujan tertinggi terjadi pada musim hujan sehingga menyebabkan kondisi surplus air pada bulan Desember hingga Maret, sedangkan bulan April hingga November mengalami defisit air akibat rendahnya curah hujan dan musim kemarau yang cukup panjang. Kondisi tersebut mempengaruhi pada pola tanam pertanian, di mana pada musim hujan cocok ditanami padi, sawah, kangkung, dan bayam, sedangkan pada musim kemarau lebih sesuai untuk jenis tanaman yang dapat dibudidayakan menjadi lebih beragam seperti cabai, terong, semangka, dan melon. Oleh karena itu, pengolahan irigasi dan penyesuaian pola tanam sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Makassar. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian laporan praktikum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.